Rekod. Oke, Assalamualaikum Ibu Rosi, apa kabar hari ini nih? Waalaikumsalam, baik Bu Des. Bu Des apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana nih suasana di sekolahnya sekarang ini? Oh, alhamdulillah cukup berwarna dari tadi pagi, banyak sekali Berwarna ya, warna-warninya. Ya. warna-warni. Oke Bu, ini hari ini nih kita mau lakukan supervisi nih Bu. Bagaimana kesiapan Ibu untuk melakukan supervisi ini? Ya, insya Allah saya siap Bu. Kan kita udah janji juga ya dari kemarin. Nah, silakan Bu Des. Oke deh, baik Bu, sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita bicarakan kemarin. Nah, kira-kira nih untuk supervisi kali ini, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari supervisi sekarang? Iya. Yang ingin saya kembangkan sebagai seorang coach itu saya mau mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot gitu Bu. Karena sering sekali saya ketukar-tukar pertanyaan di saat saya melakukan pertanyaan terbuka tiba-tiba jadi pertanyaan tertutup. Jadi itu Bu yang mau saya kembangkan. Oke, baik Ibu Rosi, sebelumnya ini saya sampaikan dulu ya nanti hal-hal yang mungkin ingin saya nilai dari kompetensi pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan tadi. Yang pertama mungkin di situ sama sekali tidak menggunakan pertanyaan terbuka, ya itu nilainya 1 nanti. Kemudian 1 atau 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka tanpa tanda kunci. Nah itu dia. Kemudian poinnya 2. Kemudian ada lagi 1 atau 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka dan mengandung kata kunci. Nah, itu poinnya nilai 3. Kemudian selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Nah, itu mungkin kira-kira poin yang akan saya nilai dari supervisi kita kali ini. Nah, kira-kira Ibu Rosi ada pertanyaan sebelum kita melaksanakan supervisinya? Iya, berarti Ibu nanyakan ke saya posisi saya di mana berarti kan? Ya, benar sekali. Oke, posisi saya masih di level 2 lah kalau seperti itu bobotnya ya Bu. Saya masih dua kali mengajukan pertanyaan terbuka seperti itu. Jadi poinnya di 2 deh. Poinnya di 2 ya. Oke, baik Bu. Kita akan mulai supervisi. Nah, setelah ini mungkin saya akan menyingkir dulu. Nah, silakan Ibu panggil coach Ibu. Ya, saya persilakan waktunya ya Ibu ya. Iya, baik, nggak usah menyingkir Ibu, silakan, nggak apa-apa di belakang kami ya Bu. Iya, Pak Ajo silakan. Assalamualaikum, izin masuk Ibu. Oh, baik Bapak. Berbahagia sekali ya hari ini berjumpa lagi dengan guru hebat seperti Pak Ajo. Kabarnya gimana hari ini? Luar biasa Ibu, kabar saya baik, keluarga baik. Pun demikian saya doakan Ibu supaya tetap sehat juga bahagia sekeluarga. Oh iya, amin. Insya Allah ya Pak, semua kita baik itu. Baik Pak, sesuai janji kita hari ini, amin. Hari ini kita akan melakukan coaching ya Pak. Untuk itu saya izin dulu sama Bapak. Saya mungkin kadang-kadang Bapak lagi bicara, saya harus ada mencatat. Nah, saya izin dulu untuk itu ya Pak ya. Nah, saya izin mencatat apa yang lagi Bapak sampaikan. Boleh ya? Izinkan Ibu, boleh banget. Boleh, terima kasih Ambil Bapak. foto Apa juga sih boleh. topik kita? Ya, topik kita hari ini apa sih Pak? Topik kita hari ini yang jadi sumber keresahan saya tuh Bu ya. Itu pembelajaran berdiferensiasi Bu. Itu resah banget saya iya, ya. dengan masalah resah dan gelisah lah sekarang tuh ya. Ya, betul. Resah dan gelisah. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Berarti di dalam pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bapak atau di sekolah keresahannya? Di kelas juga di sekolah Bu. Ya, tapi secara umum. Ya, kalau dari sisi jabatan Bu kan saya wakakurikulum nih. Di sekolah. Jadi saya ngelihat ini sekolah, tapi di sisi lain saya juga kan guru ya. Ya, saya juga merasa resah begitu sama. Resah-resahnya double. Keresahannya double ya. Jadi menurut Bapak hal apa yang masih perlu dikembangkan dari topik ini sih di sekolah Bapak? Sangat banyak Ibu ya.
Ini terkait pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama nih Bu ya, kita mulai dari awalnya ya. Kan pembelajaran diferensiasi ini kan dimulai dari adanya asesmen awal pembelajaran tuh Bu. Itu kemarin saya mengajak guru-guru untuk melakukan asesmen awal. Dari 30 guru itu hanya saya lihat tabulasi BK itu hanya ada 15 guru Bu, yang melaksanakan. Sementara kan asesmen awal pembelajaran ini kan menjadi salah satu database ya bagi kita untuk mengetahui kebutuhan belajar anak Bu, profil belajar anak, juga minatnya, itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin karena hal itu loh Bu, ya, saya mendapatkan banyak atensi tuh aduan dari anak-anak bahwa pembelajaran guru-guru tuh monoton. Bahkan pas waktu kemarin HGN ada anak itu apa namanya itu ya namanya perayaan ya itu menyampaikan puisi teatrikal itu ya pembelajaran guru monoton ternyata. Mungkin salah satunya itu. Jadi saya lihat dari 1 tahun pembelajaran ini Bu, itu paling hanya 50% pembelajaran berdiferensiasi itu dilaksanakan di sekolah. Sisanya itu kembali ke textbook, sisanya itu kembali ke teacher center. Begitu Bu. Mohon arahannya. Baik, Bapak. Jadi inilah pantasan resah ya, cintanya hanya bertepuk sebelah tangan berarti ya, 50%. Baik, Pak. Baik, Pak, berarti dari data real, berarti situasi realnya sekarang baru 50% lah ya, Pak, terlaksana 50% pembelajaran berdiferensiasi di sekolah Bapak. Kira-kira hal apa yang mempengaruhi hal tersebut ya, Pak? Yang mempengaruhi hal itu Bu, kalau saya perhatikan ya dari teman-teman, yang pertama mereka itu menganggap bahwa ide-ide baru terkait kurikulum penggerak ya, kurikulum merdeka ini sangat membebani mereka. Jadi mereka itu merasa bahwa perubahan-perubahan pembelajaran saat ini nih seakan-akan jadi beban. Sehingga menganggap itu nggak bagus gitu. Jadi mereka skeptis. Nah, sehingga ketika ada ajakan gitu, ada dorongan untuk segera belajar, mereka nggak mau. Karena mereka tidak mau geser dari zona nyamannya sekarang ini. Apalagi kan untuk memahami pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita ini kan ya, membuat komunitas belajar tuh Bu, namanya Seragi Berbatik tuh ya. Itu mereka aja itu dari 30 itu hanya baru beberapa yang jadi followers. Kemudian mereka juga saya ajak untuk nonton video-video pembelajarannya di fitur-fitur PMM tuh. Dari 30 itu paling nggak sampai 10 guru yang melaksanakan. Saya minta untuk ke YouTube juga sama. Jadi kalau saya lihat di obrolan-obrolan di ruang guru serta status SW yang saya baca itu, besar betul keengganan Bu bagi mereka itu untuk berubah, mempelajari hal-hal baru, terutama pelajaran berdiferensiasi ini. Gitu. Jadi Gitu. mereka resah, saya jadi resah juga. Itu masalahnya Bu. Iya, oke, sama-sama galau berarti ya Pak. Galau, Baik Pak, Pak. Ya, ada lagi Pak Jo? Nah, terus ini Bu, apa namanya? Di pembelajaran berdiferensiasi ini kan harusnya kan nanti kan dibarengi dengan produk tuh ya, karena kan pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada pada tiga tekanan tuh, tekannya itu yang pertama konten, proses, di produk. Mereka tuh mayoritas itu ini protesnya tuh di bagian proses sama produk. Itu karena mungkin ya mereka tidak begitu memahami padahal sudah dilatihkan gitu. Jadi bagaimana sih gitu kita itu melaksanakan kegiatan pembelajaran tuh kontennya sama. Nah, kan gitu ya. Tapi prosesnya beda karena proses ini kan layanan tuh. Di situ tuh guru tuh melayani murid gitu ya sesuai dengan profil, minat, kebutuhan belajar. Di situ guru tuh harus melaksanakan peran scaffolding-nya kan gitu ya. Iya. Nah, itu sehingga anak Benar. itu bisa
memberikan produk ya dari hasil belajarnya yang beda-beda kan gitu. Wah, ini dipahaminya nih, wah nggak mungkin begitu, mana mungkin SMA sama, jadi begitu. Jadi kalau kita lihat teori itu, ya teori apa namanya, teori kebutuhan manusia ya, mereka menganggap semuanya sama itu gitu, nggak ada yang beda. Padahal kebutuhan manusia itu pasti berbeda satu dengan lainnya. Nah ini kadang-kadang akhirnya memunculkan perasaan mereka nggak mau ngerjakan, mereka nggak mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu Bu. Ya, berarti intinya begini ya Pak Jo ya, berarti intinya yang mempengaruhi pembelajaran diferensiasi itu belum terlaksana dengan baik di sekolah Bapak yang presentasi masih kecil itu karena masih banyaknya guru-guru di sekolah itu yang tidak mau menerima perubahan ya Pak. Pola pikirnya itu udah ini sangat ya tidak mau berubah lah gitu. Berarti mager gitu ya Pak ya. Kalau dari hal ini, situasi apa yang Bapak inginkan sebenarnya? Kalau situasi yang saya inginkan itu Bu ya sebenarnya itu munculnya iklim budaya belajar positif di sekolah. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini bisa dilaksanakan di setiap kelas, di setiap ganti jam baru. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu gimana solusinya Pak? Inginnya bisa memberikan nilai tawar kepada perkembangan pembelajaran anak. Jadi di situ. Kemudian yang terakhir mungkin Bu ya, kalau pembelajaran berdiferensiasi ini bisa dilaksanakan pada semua kelas, pada semua jam, maka kemerdekaan belajar itu Ibu bisa tercipta. Gitu. Oh ya, baik Pak. Bu Des bisa di mute dulu Bu Des. Oke. Maaf ya Pak, ada gangguan teknis sedikit tadi. Ya, Bu Des, tolong di mute dulu. Bu Des, mic-nya tolong mute. Apa-apa, kita ada gangguan teknis di saat kita lagi coaching. Baik Pak, oh itu ya, yang situasi yang memang sebenarnya Bapak inginkan. Jadi menurut Bapak yang bisa membuat keinginan tadi terwujud itu apa? Menurut Bapak, apa hal yang bisa membuat ya impian-impian Bapak tadi bisa terwujud? Jadi kalau menurut saya Bu ya, supaya impian dan cita-cita kami itu bisa terwujud, yaitu yang pertama itu memang harus dilaksanakannya satu regulasi ya secara holistik di sekolah, regulasi supervisi Bu, untuk guru-guru yang memiliki keengganan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah itu diberikan supervisi khusus oleh kepala sekolah juga oleh pengawas pembina. Jadi dukungan dari Dinas Pendidikan melalui pengawas pembina, kemudian dukungan kepala sekolah dalam bentuk regulasi, perintah dan ajakan, kemudian dukungan dana ya, yang nanti bisa diwujudkan dalam bentuk kegiatan pelatihan, workshop, IHT ya, dengan mendatangkan pemateri-pemateri yang mumpuni dan tangguh di bidang itu. Nah, dengan seperti itu, satu lagi mungkin Bu, refleksi dari anak sebenarnya. Refleksi dari murid ya. Jadi kita harus punya base data, tabulasi data, refleksi pembelajaran dari murid sehingga guru punya cermin seperti apa sebenarnya pembelajarannya kan seperti itu dengan melihat refleksi mayoritas murid-murid. 4 hal itu Bu, saya rasa kalau bisa dilaksanakan secara padu ya dan terbangun, maka semua impian saya dan teman-teman di sekolah ini tentang pembelajaran berdiferensiasi itu pasti terlaksana secara paripurna. Bagus banget Pak Ajo ide-idenya untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah Bapak. Ada minta ya kalau boleh saya coba merangkumnya ya Pak. Saya coba mencoba membuat ininya Bapak minta dukungan ya, terus setelah itu juga Bapak juga butuh ini supervisi regulasi yang jelas dari para pemimpin gitu ya Pak. Terus yang paling menarik buat saya dari Bapak ini yaitu
murid itu adalah cermin. Benar itu, benar sekali Bapak. Murid itu adalah cermin dari kita sebagai guru. Baik, untuk itu, jadi impian ini kan harus terwujud nih. Langkah-langkah apa yang harus Bapak lakukan? Baik, mungkin langkah-langkah pertama yang saya lakukan itu adalah yang pertama, nanti mungkin saya berkomunikasi dengan kepala sekolah itu untuk membentuk tim, namanya itu Gempur Geliat. Jadi gerakan perubahan, ya. Jadi gerakan perubahan di SMA Negeri 1 Sragi ya di tahun 2023-2024. Nah, melalui tim itu Ibu, saya akan mengajak teman-teman ya serta kepala sekolah untuk ayo kita bersiap. Ya. Jadi salah satu program langkahnya itu adalah guru harus siap. Siapnya siap apa? Yang pertama, siap disupervisi. Siap meminta supervisi. Siap untuk ditegur. Siap minta ditegur. Siap dinilai. Dan siap untuk dinilai, meminta dinilai. Kemudian siap direfleksi, ya, siap menerima refleksi. Begitu Ibu. Itu program kita. Gitu. Ya moga-moga terwujud, mohon doanya Bu ya. Langkah-langkahnya sudah berurut sekali ya Pak. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Dan saya baru mau nanya kapan itu mau dilakukan. Ternyata udah dijawab di 2023 ya. Bapak akan melakukan itu. Terus seandainya misal 2023-2024 ya. Tahun ajaran baru berarti 2 bulan lagi ya Pak. Seandainya dari langkah-langkah Bapak itu dari perencanaan itu kalau seandainya ya setelah berjalan nantinya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, apa Bapak punya plan B-nya? Ada Bu. Plan B-nya itu yang pertama saya akan meminta kepala sekolah itu untuk memberikan supervisi khusus dan pendekatan ini Bu, salary. Jadi untuk guru-guru yang sukses melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sehingga tercipta tercipta suasana budaya positif di sekolah, maka akan diberikan reward dalam bentuk penambahan gaji. Satu. Begitu. Yang kedua saya akan ganti program, tetapi arahnya sama karena pada dasarnya perjuangan itu tidak ada yang gagal. Yang ada itu berhenti sejenak. Gitu Ibu. Oke ya. Atau saya tambahin juga kegagalan itu awal dari kesuksesan. Mungkin itu ya Pak ya. Ya, dan tidak ada yang gagal. Berhenti sejenak saja. Baik Pak. Baik Bapak, dari pembicaraan kita yang sungguh sangat menarik dari awal, saya lihat visi seorang guru di Bapak luar biasa ya. Jadi Bapak ini punya visi untuk memajukan sekolah dari semua unsur lah, dari semua unsur. Untuk itu, apa yang bisa kita simpulkan Pak, biar kita juga ke depannya jadi apa yang Bapak cita-citakan itu dapat dicapai. Jadi kita buat kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini apa Pak yang bisa kita peroleh? Terima kasih Ibu. Kesimpulan kita pada hari ini Ibu, yang pertama pembelajaran berdiferensiasi itu sesuatu yang harus dan mesti dilaksanakan. Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran itu akan berpihak kepada murid. Kenapa bisa demikian? Karena pembelajaran yang berpihak kepada murid itu adalah pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan, kemudian profil, serta minat anak dalam belajar. Dan semua itu hanya bisa diwujudkan jika kita ya melaksanakannya secara bersama-sama, bergandengan tangan, saling membuka payung, saling mengalungkan rantai untuk melaksanakan perubahan itu. Yang terakhir, perubahan itu sesuatu yang mesti terjadi dan akan terus terjadi karena itu sunatullah. Maka kita harus menjadi guru-guru yang siap saja. Saya rasa itu Ibu. Terima kasih. Oke, luar biasa Bapak. Kalau itu sependapat saya, yang abadi itu adalah perubahan ya Pak. Yang abadi itu adalah perubahan. Baik Bapak, luar biasa pertemuan kita hari ini membawa juga angin segar juga buat saya juga pribadi. Semoga apa yang Bapak rencanakan itu bisa terlaksana dengan baik ya Pak. Boleh kita rencanakan nanti mungkin setelah 3 bulan Bapak melakukan aksinya, kita boleh coaching refleksi dan coaching ini ya, kalibrasi nanti ya Pak ya.
Itu saja mungkin untuk pertemuan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ajo. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, saya kembali ke ruangan guru. Iya, silakan Bapak. Oke. Oke, Ibu Rosi. Gimana perasaannya hari ini, Bu, setelah Ibu melakukan coach dengan nih Pak seperti Pak Ajo? Oh ya, so, luar biasa Bu, saya dapat wawasan baru juga dengan adanya tadi ya, diskusi lah sebenarnya ya, waktu kita melakukan dengan Pak Ajo itu, dan Pak Ajo adalah coach yang luar biasa, yang bisa menggali sendiri apa yang menjadi persoalannya, dia mencarikan solusinya sendiri. Nah. Oh, luar biasa itu ya. Nah, sekarang nih kira-kira nih kan tadi Bu udah melakukan diskusi nih dengan Pak Ajo. Kira-kira nih, tadi kan kompetensinya tadi berada di dua pertanyaan. Nah, sekarang saya nanya lagi nih Bu. Setelah Ibu melakukan diskusi tersebut, kira-kira gitu, apakah ada pengembangan kompetensi yang Ibu dapatkan untuk hari ini? Kalau menurut saya sih hari ini saya mengalami sedikit peningkatan. Mungkin boleh di angka 3 deh Bu. Kalau 4 saya belum berani karena angka 4 terlalu sempurna buat saya. Berarti di angka 3 ya Ibu ya? Ya. Oke, baik Bu. Kalau begitu saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya hari ini untuk Ibu Rosi ya Ibu ya. Iya, silakan Bu. Sebelumnya mohon maaf ya Bu ya, nanti kalau ada hal-hal yang kurang berkenan seperti itu. Apa-apa, silakan aja Bu. Oke, baik. Dari hasil pengamatan saya hari ini Bu sudah luar biasa loh Bu. Ya Ibu dalam menyampaikan pertanyaan berbobot itu kalau sudah saya mau ngasih itu Ibu sudah ibaratnya udah luar biasa loh. Itu udah di atas 90% loh Ibu. Ya, Ibu sudah mampu tadi membangkitkan rasa dari coachnya ya kan, sehingga tadi coachnya begitu semangat sekali itu menjawab pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan ya kan, sehingga terjadi tadi diskusi yang sangat menarik gitu. Malah saya lihat sebenarnya waktunya lagi yang sudah tidak memungkinkan ya Bu ya. Nah, ini luar biasa sekali ya Bu Rosi. Jadi sudah hebat, sudah bagus ya Bu Rosi ya. Cuman mungkin nanti sedikit tambahan aja dari saya Ibu Rosi. Nah, mungkin nanti untuk pertanyaan gitu. Mungkin di situ masih ada hal yang memang harus digali lagi gitu. Tadi sudah bagus ya Bu ya, udah bagus, sudah ini. Cuman mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan pemantik lainnya yang sifatnya menggali. Nah, gitu. Jadi sehingga mungkin seluruh ide atau hal-hal yang ada di pikiran si coach tadi dapat tereksplorasi gitu Bu Rosi. Namun secara keseluruhan yang luar biasa Bu Rosi, udah mantap, udah hebat ya Bu Rosi ya. Baik Bu Rosi, baik Bu Rosi, mungkin sampai di sini dulu jumpa kita. Mungkin nanti di supervisi tahun depan kita mungkin akan bertemu kembali. Dan tentu inginnya menjadi lebih baik lagi ya Ibu Rosi ya. Baik Bu Rosi, ya, Ibu, saya terima izin kasih pamit. atas masukannya. Ya baik Bu Rosi, saya izin pamit ya. Ya Bu, makasih banyak atas masukannya ya Bu. Semoga jadi perbaikan buat saya juga. Baik Bu Rosi, terima kasih.